Halo semua, pada video kali ini saya ingin memaparkan sebuah learning journal yang memuat pengalaman belajar saya selama mengikuti agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara dengan total 5 pertemuan bersama Widyaswara Papat Lamimi serta pertemuan Api Semangat Bela Negara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anju Colobis. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026, batch keempat, angkatan 13, kelompok 1, dengan nomor daftar hadir 10. Asal instansi saya ialah Sekretariat KPU Kabupaten Toba. Pada agenda pertama, sikap dan perilaku bela negara, yang terdiri dari 3 topik, yaitu pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Pada modul pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama kita masuk pada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat didefinisikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yang merupakan kesepakatan nasional yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Konsensus tersebut meliputi yang pertama, 1 Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman nilai kehidupan. Yang kedua, ada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan. Yang ketiga, ada NKRI sebagai bentuk negara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya ada identitas negara Republik Indonesia yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya yaitu bela negara. Bela negara mempunyai arti, sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Republik Kesatuan Indonesia atau NKRI. Selanjutnya yaitu implementasi bela negara. Bela negara dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling sederhana ialah senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, hidup rukun dan saling bergotong royong dengan masyarakat sekitar. Pada modul yang kedua yaitu isu kontemporer. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa isu dan apa kontemporer. Isu merupakan suatu fenomena, kejadian, atau peristiwa yang sedang terjadi dan menjadi perhatian masyarakat. Sedangkan kontemporer berarti sesuatu yang bersifat modern, sedang berlangsung, dan masih relevan hingga pada saat ini. Maka dapat kita simpulkan, isu kontemporer dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat modern dan dapat diartikan sebagai persoalan yang sedang eksis, masih terjadi, atau sedang berlangsung hingga pada saat ini. Isu ini berkaitan langsung dengan kondisi dan dinamika kehidupan di masa sekarang. Pada slide ini ditampilkan beberapa isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua ada narkoba, yang ketiga ada terorisme dan radikalisme, yang keempat ada money laundering, yang kelima ada proxy war, yang keenam ada mass communication, yang ketujuh ada wabah penyakit, yang kedelapan ada konflik kepentingan. Untuk korupsi yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang mendapat merugikan negara. Untuk narkoba yaitu ancaman serius karena dapat merusak kesehatan. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme itu paham ekstrim yang dapat memecah persatuan bangsa. Untuk money laundering itu adalah pencucian uang, dan proxy war ini adalah bentuk konflik modern antar negara yang dilakukan secara tidak langsung. Yang keenam ada mass communication seperti hoax, disinformasi, dan polarisasi sosial. Untuk wabah penyakit itu seperti krisis kesehatan ataupun seperti kita bilang pandemi. Dan yang terakhir itu konflik kepentingan, yaitu di mana kondisi pribadi yang mempengaruhi kepentingan publik. Selanjutnya itu tahapan penyelesaian isu. Tahapan penyelesaian isu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua memilah atau menapis isu. Yang ketiga mendalami atau analisis isu. Dan yang terakhir alternatif penyelesaian.
Pada tahapan pertama yaitu identifikasi atau deskripsi isu. Hal utama yang diperlukan adalah kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan kerja maupun tuntutan pelayanan. Selanjutnya yaitu kita memilah atau menapis isu. Di sini artinya kita memilih isu yang paling prioritas untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Kita dapat menggunakan teknik APKL dengan melihat aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dan kita juga dapat menggunakan teknik USG untuk melihat urgensi, seriousness, dan growth. Tahapan ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu. Pada tahap ini dilakukan analisis penyebab masalah, pihak yang terlibat siapa, sebab dampak yang ditimbulkan sehingga akar permasalahan dapat diketahui secara jelas. Kita bisa menggunakan beberapa teknik seperti fishbone, SWOT analysis, mind map, dan yang lainnya. Pada tahap ini masuk pada tahap bagian alternatif penyelesaian isu, yaitu proses merumuskan berbagai solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Selanjutnya pada modul yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara diantaranya yang pertama, 1. Cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir atau yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Salah satu nilai-nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik ataupun non-fisik. Secara fisik dapat kita tunjukkan dengan cara menjaga fisik atau kesiapsiagaan kita, yaitu dengan yang pertama menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik kita dapat menjaganya dengan cara memiliki kemampuan awal seperti etika, etiket, dan moral, dan juga memiliki kemampuan awal kearifan lokal. Yang pertama kita masuk pada kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi organ secara optimal terhadap lingkungan sehingga kita mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk kesehatan rohani atau mental adalah kondisi kemampuan mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan ataupun kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Misalnya pull up, lari 12 menit, sit up, push up, berenang, dan lainnya. Etika, etiket, dan moral merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Etika adalah kesadaran seseorang untuk menaati norma. Kalau etiket itu merupakan aturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata krama dan sopan. Sedangkan moral adalah nilai norma yang menjadi dasar atau pegangan seseorang maupun kelompok dalam menentukan perilaku yang benar. Selanjutnya itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Berikut ini merupakan kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang terdiri dari baris berbaris, tata upacara, kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan dini, yang keempat membangun tim, yang kelima cakara malam, dan yang terakhir api semangat bela negara atau SBN. Yang pertama yaitu baris berbaris dan tata upacara, merupakan bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, membentuk kebiasaan hidup tertib, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama. Selanjutnya itu keprotokolan. Ini adalah merupakan peraturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai dengan baik. Selanjutnya ada kewaspadaan dini, adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergi antara pertahanan militer dan pertahanan militer secara optimal. Selanjutnya yaitu membangun tim, adalah proses untuk membentuk kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan harmonis. Selanjutnya ada cakara malam atau juri malam yang bertujuan untuk menampakkan kedisiplinan, keberanian,
semangat, serta loyalitas. Selanjutnya yaitu api semangat bela negara. Dalam pelaksanaan Laskar CPNS, kami sudah melakukan api semangat bela negara yang dilaksanakan untuk bertujuan mendidik, melatih keberanian dan kepercayaan diri, serta rasa cinta kepada Indonesia. Selain membahas sikap dan perilaku bela negara, kami juga membahas tentang PBB. PBB adalah peraturan baris berbaris yang digunakan untuk melatih kedisiplinan dan juga membentuk sikap tertib, tanggung jawab, kekompakan, serta kepatuhan terhadap perintah dalam suatu kelompok. Ada 3 tahapan pemberian aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Yang kedua, aba-aba peringatan. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk atau perhatian dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba persiapan dan pelaksanaan. Contoh aba-aba petunjuk atau perhatian yaitu yang pertama, untuk perhatian, yang kedua untuk istirahat, dan yang ketiga jika aba-aba ditujukan khusus terhadap salah satu bagian atau pasukan, misalnya Peleton 2 siap. Yang kedua itu aba-aba peringatan dan aba-aba peringatan atau persiapan. Inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contohnya duduk siap, maju, istirahat di tempat, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Perintah yang diberikan sebagai tanda untuk segera melaksanakan gerakan yang telah disebutkan pada aba-aba persiapan. Contohnya gerak, kedua maju, jalan, dan yang terakhir mulai. Ketiga modul sikap dan perilaku bela negara saling berkaitan satu sama lain. Di sini untuk agenda pertama kami mempelajari 3 modul. Modul yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang digunakan untuk membangun pemahaman kami mengenai wawasan kebangsaan. Dan yang kedua, kami juga mempelajari modul menganalisis isu kontemporer untuk kita dapat memahami isu-isu yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, kami juga mempelajari modul kesiapsiagaan bela negara yang menjadi tahapan penerapan melalui pembentukan disiplin, kesiapsiagaan fisik dan mental, serta sikap tanggap terhadap perubahan dan tantangan. Kesimpulan dari agenda 1 ini yaitu sikap dan perilaku bela negara yang sudah kami lalui, yaitu melalui pembelajaran agenda 1 sikap dan perilaku bela negara selama ini memberikan kami bekal untuk dapat bertanggung jawab, khususnya bagi kami yang akan menjadi ASN dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta agar kami dapat mendapatkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan untuk menumbuhkan rasa bela negara kami dalam kami menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai ASN nanti ke depannya. Demikian learning journal saya pada agenda pertama tentang sikap dan perilaku bela negara. Terima kasih sudah menyelesaikan dan sampai jumpa di video lainnya.